Dalam Neraka Vietnam, episode 90. Ruang depan merangkap sebagai ruang tamu dan ruang makan. Ruang di sebelahnya, yaitu bahagian belakang, adalah ruangan tidur keluarga, yang di ujungnya terdapat dapur. Ruang depan di mana kini mereka berada hanya dialas dengan tikar rotan yang sudah compang camping saking tuanya. Pada dinding yang menjadi pembatas dengan ruang tidur, tersangkut sebuah caping tua dan beberapa potong baju. Kenalkan, ini temanku. Namanya Bungsu. Dia berbahasa Inggris. Bungsu ini pamanku, Duktio, ujar Handoi sambil meletakkan dan membuka buntalan kainnya. Si Bungsu membuka caping di kepalanya, kemudian mengulurkan tangan. Duktio, paman Handoi, yang tadinya menatap sekilas saat akan membukakan pintu, menyambut uluran tangannya. Senang bertemu dengan Anda, ujar lelaki itu, yang kefasihan bahasa Inggrisnya membuat si Bungsu terkejut. Handoi menyerahkan sebungkus kopi dan 3 slop rokok buatan Amerika, yang diterima pamannya dengan wajah berseri. Dia mencium rokok tersebut sambil memejamkan mata. Mana Tibin? Tanya Handoi pada pamannya. Duktio menatap ponakannya itu sesaat, wajahnya berubah murung. Dia sakit, ujarnya perlahan. Sakit, di mana? Duktio melangkah ke ruang sebelah diikuti Handoi. Dari kamar sebelah si Bungsu mendengar pembicaraan 2 orang itu. Kenapa dia? Tanya Handoi. Sipilis. Lama tak terdengar suara. Ya Tuhan, badannya panas sekali, kenapa? Dia dipaksa melayani nafsu binatang tentara Vietcong di camp. Si Bungsu mendengar suara paman Handoi bergetar. Apakah tak ada dokter di camp itu yang bisa membantunya? Di camp itu, tak ada obat yang boleh dipergunakan. Kecuali tentara Vietcong. Siapa yang sakit, tawanan Amerika ataupun orang Vietnam Selatan, harus meramu obat sendiri. Jika tak ada obat, silahkan menanti ajal. Si Bungsu melangkah perlahan ke batas kamar. Di kamar sebelah itu dia melihat sesosok tubuh terbaring. Maaf, barangkali saya bisa membantu. Boleh, ujarnya perlahan. Kedua orang lelaki di kamar itu menoleh padanya. Anda seorang dokter? Tanya Handoi heran. Tidak, tapi, untuk penyakit tertentu mungkin aku bisa membantu. Boleh saya coba? Ujar si Bungsu. Dari tempat duduknya Handoi menatap pamannya. Lelaki itu menatap si Bungsu kemudian dengan penuh harap dia mengangguk. Si Bungsu mendekat, melihat seorang gadis amat belia, barangkali baru berusia 15 tahun. Wajahnya yang pucat pasi dan bibirnya yang berkudis akibat spilis. Tak mampu menyembunyikan wajahnya yang jelita. Nampaknya dia sudah 4 hari diserang demam panas dan tak bangkit dari pembaringan ini, ujar si Bungsu perlahan. Setelah memperhatikan wajah gadis itu, tanpa menyentuhnya sedikitpun. Ya, persis 4 hari dengan hari ini, ujar ayah gadis itu. Setelah ucapannya itu dia segera sadar dan menjadi heran, sembari menatap si Bungsu dia berpikir, bagaimana orang ini bisa secara persis mengetahui kondisi anaknya, padahal dia bukan dokter. Handoi juga tak kurang herannya. Dia menatap pamannya. Seperti pamannya, apakah memang sudah 4 hari Tibin menderita demam dan tak bisa bangkit dari pembaringan? Pamannya, yang paham atas tatapan itu, mengangguk. Kita memerlukan air hangat, agak semangkuk, ujar si Bungsu. Duktio bergegas melangkah ke arah tungku di ujung ruangan tersebut. Di sana memang sedang terjarang sebuah periuk berisi air yang sedang mengepulkan asap. Lelaki separuh baya itu mengambil sebuah mangkuk dari kayu. Kemudian mengangkat periuk, lalu menuangkan isinya ke dalam mangkuk tersebut. Mangkuk berisi air panas itu dia bawa ke depan si Bungsu. Ada kain pembersih, sapu tangan misalnya? Tanya si Bungsu. Duktio kembali bergerak ke sebuah lemari kayu setinggi 1 meter yang terletak di tepi dinding dekat kepala anaknya. Membukanya, mengambil sebuah handuk kecil, lalu memberikannya pada si Bungsu.
Si bungsu menuangkan serbuk berwarna kuning kehijau-hijauan dari bungkusan kecil yang dia keluarkan dari dompetnya itu ke sendok. Jumlah yang dia tuangkan hanya sedikit, mungkin secubitan anak-anak. Lalu 2 jari, jari tengah dan telunjuk tangan dia tuangkan ke air di mangkuk. Kemudian air yang melekat pada jarinya itu dia teteskan ke bubuk yang disendok. Sekitar 4 tetes air turun membasahi serbuk itu. Bubuk tersebut kemudian larut dalam air yang beberapa tetes disendok. Perlahan, dengan tangan kanannya dia bukakan mulut gadis itu yang terbaring diserang sipilis. Kemudian air larutan bubuk obatnya dituangkan ke mulut gadis itu, lalu mulutnya dikatupkan lagi. Si bungsu kemudian membasahi handuk di tangannya dengan air hangat di dalam mangkuk. Memerasnya perlahan, kemudian melap wajah gadis itu, yang sejak tadi dipenuhi keringat dingin. Jika Tuhan mengizinkan, anak bapak akan sembuh dalam 1-2 minggu, ujar si bungsu pada Duktio. Terima kasih, ujar Duktio penuh harap, meski amat ragu. Dari Paman Handoi siang itu si bungsu dapat penjelasan lebih jelas dan rinci tentang adanya tawanan Amerika yang tempat penyekapannya amat dirahasiakan Vietcong di sekitar desa kecil ini. Duktio bercerita setelah ponakannya menuturkan bahwa si bungsu datang kemari untuk membebaskan seorang perawat Amerika yang tertangkap ketika perang berkecamuk. Saat Duktio bercerita, Handoi bersandar ke dinding yang ada celahnya. Setiap sebentar dia mengintip lewat celah itu, kalau ada orang yang mendekat. Dia tak hanya mengintip lewat celah dinding, tetapi tiap sebentar juga mengintip lewat celah lantai. Memastikan bahwa tak ada siapa-siapa yang menyelinap ke kolong rumah untuk mendengarkan pembicaraan pamannya dengan si bungsu. Mereka disekap dalam goa-goa batu yang berada di bukit yang terjal di sebelah utara sana, ujar Duktio. Maaf, di sana pula Tibin dulu disekap. Tanya si bungsu mengenai anak gadis Duktio. Tidak di goa itu. Vietcong mendirikan kem di bawah bukit terjal itu. Anakku, dan beberapa wanita lainnya yang mereka sekap untuk melayani nafsu mereka, juga ditempatkan di balik bukit yang dijaga sekitar 10-12 tentara. Ujar Duktio sambil berhenti sejenak. Setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan ceritanya. Tentara yang ingin memuaskan hasratnya datang bergiliran ke kem wanita-wanita tersebut. Jadi, Tibin maupun wanita-wanita yang lain tak tahu di mana letak kem tersebut. Hanya orang-orang yang terlatih mendaki yang bisa mencapai goa tempat tentara Amerika itu disekap. Namun selain bahaya ditembaki Vietcong, hampir setiap jengkal bukit itu ditanam ranjau. Yang tahu jalan naiknya, hanya beberapa komandan pasukan. Berapa tentara Vietcong di sana? Tidak ada yang tahu. Mereka datang ke sini setahun yang lalu. Pagi harinya penduduk dikumpulkan. Lalu digiring ke lembah sekitar 0,5 kilometer dari sini. Malam harinya, kami hanya mendengar suara deru truk-truk yang datang. Hampir sepanjang malam itulah kami juga tak boleh meninggalkan tempat berkumpul di lembah sana. Subuh-subuh truk-truk itu berangkat. Baru siangnya kami dikembalikan ke desa. Penduduk di sini bebas pergi kemana saja. Yang masuk ke sini ya, sedangkan yang keluar tak boleh sama sekali, kecuali untuk ke ladang atau kebun dekat-dekat desa. Bagaimana penduduk mencukupi kebutuhannya? Sekali 2 minggu ada tentara dari Bin Hoa yang membawa keperluan hidup sehari-hari. Mereka melakukan barter hasil pertanian dan perkebunan dengan kebutuhan sehari-hari penduduk, sedangkan alat-alat pertanian mereka bagikan dengan cuma-cuma. Cerita Duktio terputus ketika dari kamar sebelah terdengar erangan halus. Lelaki separuh baya itu segera berdiri. Bergegas ke kamar sebelah di mana anak gadisnya terbaring. Ayah, saya lapar, rintih gadis itu perlahan. Duktio untuk sesaat terpana. Seperti tak percaya anaknya bicara. Sudah 4 hari ini anaknya tak sadarkan diri. Kini tiba-tiba anaknya membuka mata dan mengatakan lapar.
Ayah masakkan bubur untukmu, nak, ujarnya terbata-bata. Air mata lelaki itu berlinang. Menjelang menuju dapur dia membelokkan langkah ke ruang tengah menatap si bungsu. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengobati anak saya, ujar lelaki itu sembari membungkukkan badan dalam-dalam beberapa kali. Si bungsu mengangguk dan tersenyum lembut. Han Doi sendiri berdiri meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke tempat anak pamannya itu. Melihat gadis itu sudah membuka mata dan menatapnya. Wajah gadis itu, yang tadi pucat pasi, kini sudah berwarna agak kemerah-merahan. Duktio dengan cepat membesarkan api. Memasukkan tepung ke dalam panci kecil, kemudian memberi air. Lalu menjerangnya di tungku. Setelah itu dia mengambil pisau, seekor ayam yang sudah dikuliti, dan sudah lama digantung di atas tungku, dia potong dadanya. Selanjutnya dia sayat-sayat tipis, lalu dia masukkan ke panci yang terjerang itu. Kemudian dia memasukkan bawang perai dan daun seledri, garam halus serta merica. Tak lama kemudian bubur itu menggelegak. Duktio mengambil sebuah mangkuk, menyalin bubur yang harum itu ke dalam mangkuk. Setelah itu dia bergegas ke pembaringan anaknya, lalu menyuapi anak gadisnya itu sendok demi sendok. Han Doi, masak bubur untuk makan kita siang ini, ujar Duktio sambil tetap menyuapi anaknya. Han Doi segera bangkit, dan mengambil sebuah periuk, memasukkan gandum, memotong-motong ayam, kemudian memasukkan rempah, memberi air dan menjerangnya di atas tungku. Dia mengambil lagi beberapa potong kayu di samping tungku itu, dan menyorongkannya ke tungku. Setelah itu dia menutup periuk tersebut dan menoleh pada si bungsu yang lagi memandang keluar. Si bungsu memang tengah menoleh keluar jendela menatap belantara dan perbukitan batu terjal. Mendengarkan kicau suara burung dan pekik siamang, yang sayup-sayup sampai ke telinganya. Tiba-tiba bayangan si 7 ladang laweh, di kaki Gunung Sago, kampung halamannya nun jauh di seberang laut sana. Desa ini tak jauh beda dengan desanya dulu. Di lingkar hutan dan perbukitan serta berudara sejuk. Hanya saja, hutan di sini sangatlah perawan. Sementara hutan yang mengelilingi si 7 ladang laweh, sebahagian sudah dijadikan kebun dan ladang. Dia menarik nafas panjang dan berat. Tak ada siapun yang menantinya di kampung. Dia tak lagi punya sanak famili dekat. Semua sudah pupus. Ada yang tewas dalam perang kemerdekaan, ada pula yang terbunuh dalam pergolakan per-RI. Bagaimana bentuk kampungnya itu kini? Dia teringat masa kecilnya di kampung dulu. Ketika bermain judi dengan orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Mereka berjudi dari kampung ke kampung. Tak ada penjudi besar di sekitar Gunung Sago sampai ke Payakumbuh yang tak ditantangnya. Dia sering kalah, namun lebih sering pula menang. Jika kalah dan tak punya uang, biasanya dia pergi mencuri kambing, bahkan kerbau dan sapi. Menjualnya ke kampung lain atau ke pasar. Uangnya untuk apa lagi kalau bukan berjudi? Hei, kau suka durian? Tiba-tiba lamunannya diputus suara Han Doi. Dia menoleh. Ya, sejak masuk kampung tadi pagi dia sudah mencium bau durian. Suara gedebuk di luar, membuatnya kembali menoleh keluar lewat jendela. Tak jauh dari rumah ini, rupanya ada 2 batang pohon durian yang berbuah lebat. Si bungsu baru ingat, sejak duduk di tempatnya tadi, kalau tidak salah 3 atau 4 kali dia mendengar suara gedebak-gedebuk di luar sana. Rupanya itu adalah suara durian jatuh dari pohonnya. Dia melihat betapa besarnya buah-buah durian yang menggantung di dahan itu. Kemudian dia menoleh lagi pada Han Doi, mengangguk sambil tersenyum. Tunggu di sini, saya ambilkan ke bawah, ujar Han Doi sambil melangkah ke pintu. Pemuda Vietnam itu turun ke halaman. Tak lama kemudian naik lagi membawa 2 buah durian besar. Si bungsu agak kecewa. Kenapa hanya 2 buah? Baginya, kalau hanya 2, 3 buah sebesar itu, hanya sekedar kumur-kumur.
Ayo kita makan. Saya tak begitu suka. Tapi sekedar sebuah jadilah, ujar Handoi setelah mengambil parang di dapur, serta mangkuk besar untuk cuci tangan. Handoi membuka salah satu durian yang kulitnya berwarna hijau itu. Ketika yang sebuah telah terbelah dua, dia membuka yang sebelah lagi. Isi durian itu seperti warna kunyit. Ayo makanlah, jika Anda memang suka, ujar Handoi sambil mencuci tangan dan mengambil setengah ulas isi durian itu. Si bungsu masih terpana kaget mendengar suara Handoi. Soalnya, dia tengah terpana melihat isi durian itu. Sebelum mengambil durian itu, dia menekan belahan durian itu, membuka ruangannya semua. Dan apa yang dia lihat makin membuat dia terpana. Berbeda dengan isi durian di kampungnya, yang setiap ruang biasanya berisi 2 atau 3 biji. Tapi durian di hadapannya ini, setiap ruangnya hanya berisi 1 biji. Memanjang dari ujung ke pangkal. Besar isinya hampir sebesar lengannya. Itulah sebabnya, Handoi hanya mengambil setengah ulas saja dari isi durian tersebut. Dia ambil sebuah, panjang seperti lemang. Dimakannya sedikit. Alamak, durian ini seperti gelamai. Legit dan nikmat sekali. Dia makan lagi dan lagi. Dan terakhir baru dia temukan biji durian tersebut, tak sampai sebesar kelingking. Abis yang di tangannya dia ambil lagi sebuah, dan sebuah lagi. Lalu dia tersadar. Dia baru memakan 3,5 ulas. Namun perutnya sudah terasa sesak. Durian yang sebuah itu, yang isinya sudah diambil Handoi setengah ulas. Dan si bungsu 3,5 ulas. Kini tinggal 2 ulas lagi. Sementara durian yang satu lagi, masih ternganga, belum disentuh sedikit pun. Si bungsu menjadi kalap. Diraihnya yang seulas lagi. Masak durian 2 buah saja tak terhabiskan. Sedangkan di kampungnya dulu, ketika dia masih kecil pula, 2-3 buah durian baru sekedar buat cuci mulut. 5 atau 7 baru agak puas. Namun sehabis durian yang 1 ulas itu, si bungsu benar-benar tak bisa bernapas. Mati dan bisik hatinya dengan bersandar ke dinding. Ini durian gergasin namanya barangkali, pikirnya sambil sendewa 2 kali. Di kampungnya tak pernah dia bersua durian seperti ini. Yang seruangnya hanya berisi 1 biji, di semua ruang durian tersebut. Durian di kampungnya, kalau di sebuah ruang ada yang 3 isinya, sudah hebat. Seringkali di sebuah ruangnya berisi 10-15 isinya. Bijinya besar-besar, isinya setipis kulit ari. Durian tumbuang namanya. Kalau saja durian Vietnam ini dijual di Payakumbuh, pasti mahal sekali harganya. Dia memejamkan matanya, membayangkan dirinya jadi saudagar durian. Dari Vietnam ini dia bawa durian agak 5 kapal. Kapal itu tentu harus ke Pekanbaru dulu. Di kota itu dia jual 2 kapal, yang 3 kapal itu dibawa truk ke Payakumbuh. Lamunannya terputus oleh pertanyaan Handoi. Mana yang lebih enak, durian ini dengan durian di kampungmu? Apa? Mana yang lebih enak durian ini daripada durian di kampungmu? Enak durian di kampungku sedikit, ujarnya sambil memejamkan matanya dan kembali menyandarkan kepalanya ke dinding, lalu menyambung perkataannya tadi dalam hati. Dan durianmu ini enak banyak. Ya, saya rasa juga begitu. Soalnya durian yang bagus-bagus itu ada di bukit sana. Durian yang di kampung ini, jarang orang suka memakannya. Itu sebabnya mana yang jatuh dibiarkan begitu saja, ujar Handoi. Kalera, rutuk hati si bungsu tanpa membuka matanya yang terpejam. Pantas dia makan setengah ulas, rupanya durian ini durian yang kurang sedap dan jarang dimakan orang di kampungnya. Yang tak sedap bagi mereka, sudah juling mataku saking keenakannya. Bagaimana pula bentuk durian yang enak bagi mereka itu? Si bungsu jadi malu sendiri, bila diingatnya. Bahwa dia melahap semua isi durian yang sebesar lengan itu.
Padahal dia mengatakan lebih enak durian di kampungnya dari durian ini. Tak enak, tapi kok banyak juga Anda makan, ya? Tiba-tiba disentakan lagi oleh pertanyaan Handoi. Matanya terbuka membelalak. Untunglah saat itu Handoi sedang melangkah ke arah tungku, yang menjerang bubur yang telah menggelegak. Harum bubur itu menyebar bersama asap tipis yang keluar dari sela-sela tutup periuk. Bubur itu pasti sangat enak. Baunya saja sudah menunjukkan betapa akan sedap rasanya. Tapi aku takkan memakan bubur itu. Kukatakan saja perutku kenyang makan durian. Nanti dia tanya lagi, mana yang enak bubur itu atau bubur di kampungnya. Lama-lama ku tempeleng juga orang ini, si bungsu menyumpah-nyumpah dalam hati. Tapi, kendati mula-mula sudah menolak dengan alasan kenyang, namun begitu melihat Handoi dengan lahap dan dengan suara berkecipak melahap bubur itu, si bungsu akhirnya menyerah. Dengan mengubur rasa malu dalam-dalam, dia mengambil mangkuk yang tadi sudah diletakkan di depannya. Dia isi mangkuknya itu separuh saja, agar tak kelihatan rakus. Lalu dia makan. Walah mak, sedapnya bukan main. Dia sudah berusaha makan pelan-pelan, agar tak kelihatan congok. Namun dalam beberapa suap, isi mangkuknya licin tandas. Tambahlah, habiskan saja isi periuk itu. Malam ini kita akan berjalan jauh bukan? Ujar Handoi. Habiskan isi periuk. Itu menghina namanya. Tambahlah, saja sudah cukup menghina baginya, yang tadi menolak makan dengan alasan kenyang. Kini disuruh pula menghabiskan isi periuk itu. Si bungsu tersinggung luar biasa. Tapi nikmatnya rasa bubur itu yang sedapnya juga luar biasa, membuat dia terpaksa menyimpan rasa tersinggungnya dalam kocek baju. Dia tarik periuk itu ke dekatnya. Lalu dia salin isinya. Hampir melimpah mangkuk di depannya. Kemudian dia makan dengan lahap. Weleh. Si bungsu akhirnya tersandar ke dinding. Yang tersisa hanya rasa lemah karena hampir seminggu tak makan apapun. Ayahnya memperkenalkan si bungsu pada gadis itu. Gadis itu mula-mula merasa malu dan rendah diri akibat penyakitnya. Namun setelah ayahnya mengatakan bahwa anak muda inilah yang memberinya obat sehingga cepat pulih, gadis itu menganggukkan kepala kepada si bungsu, memberi hormat. Si bungsu mendekat, kemudian memegang kening gadis itu. Gadis itu tak mampu menahan tangisnya. Air matanya mengalir di pipinya. Engkau akan segera pulih, Dik. Percayalah, ujar si bungsu sambil mengusap kepala gadis itu. Gadis itu justru menangis terisak. Tenanglah, Tuhan akan membalas orang-orang yang menjahanami ibumu, yang juga menjahanami dirimu, anakku. Yakinlah, Tuhan akan membalas mereka lebih pedih dari apa yang diterima ibumu, dan juga dirimu, ujar Duktio perlahan dengan suara bergetar. Maksud mereka akan menanyai gadis itu, tentang jalan mana yang harus ditempuh menuju tempat dia disekap tentara Vietcong itu terpaksa diurungkan sementara. Di ruang depan, Handoi akhirnya menceritakan semua peristiwa yang menimpa keluarga pamannya. Dahulu pamannya adalah seorang pegawai perusahaan ekspor di kota pelabuhan Dong Hoi, di utara kota Danang. Namun ketika kota itu direbut Vietcong, mereka kemudian mengungsi jauh ke selatan, ke kota Saigon. Namun hanya 2 bulan di kota itu, istri pamannya meninggal akibat infeksi yang dideritanya saat diperkosa. 2 abang Tin Bin, yang harus berhenti kuliah karena perang, terbunuh tatkala Saigon dihujani bom oleh artileri Vietcong. Pamannya memutuskan untuk menyingkir dulu ke desa yang amat jauh ini, sampai perang berakhir. Maksudnya menyingkir kemari adalah untuk menyelamatkan Tin Bin, yang wajahnya jelita dan tubuhnya sedang mekar. Anaknya kini pasti takkan selamat di Saigon, bila kota itu jatuh ke tangan Vietcong. Jika keadaan sudah membaik, mereka akan kembali ke kota. Itu maksud pamannya. Namun baru sekitar 8 bulan menyingkir ke kampungnya yang jauh terpencil ini,
Tentara Vietcong justru memilih tempat ini sebagai kem tahanan rahasia mereka untuk menyembunyikan tawanan perang Amerika. Dan anak gadisnya ternyata benar-benar tidak bisa diselamatkan. Menjelang tengah malam, ketika Ti Bin kembali minta makan, mereka menunggu gadis itu selesai. Setelah itu, ayahnya menceritakan bahwa si bungsu berniat menyelamatkan seorang gadis seorang juru rawat Amerika yang ditawan di kem di bukit-bukit batu sana. Apakah Titi pernah melihat ada seorang wanita Amerika di sana? Tanya ayahnya. Ti Bin yang sedang menatap si bungsu menggeleng. Saya tak pernah melihatnya. Kem tempat mereka mengurung kami jauh dari kem para tentara itu. Tapi saya pernah mendengar tentara-tentara itu membicarakan seorang gadis Amerika yang sering ditiduri komandan mereka. Saya tak tahu, apakah dia juru rawat itu, ujar Ti Bin perlahan dalam bahasa Inggris yang fasih. Engkau pernah mendengar mereka menyebut nama wanita itu? Tanya si bungsu. Tuan datang dari Indonesia. Tiba-tiba gadis itu bertanya. Tidak hanya si bungsu, ayahnya dan Han Doi juga kaget mendengar pertanyaan tiba-tiba tetapi amat tepat itu. Tapi dari mana gadis itu tahu nama Indonesia? Ya, kenapa? Jawab si bungsu perlahan. Tuan, apakah ninja? Kembali gadis itu mengajukan pertanyaan yang mengagetkan. Tidak, di Indonesia tidak ada ninja. Gadis itu menarik nafas. Wajahnya nampak kecewa. Kalau begitu, bukan tuan orangnya, ujar gadis itu perlahan. Semua mereka saling bertukar pandang. Ucapan gadis itu menyebar teka-teki bagi mereka. Apa maksudmu, nak? Tanya Duktio pada puterinya. Ti Bin kembali menatap nanap pada si bungsu. Kemudian pada ayahnya, lalu pada sepupunya Han Doi. Kemudian sambil menunduk dia berkata, di tempat penyekapan, malam-malam hari saat tidur setelah remuk diperkosa bergantian, saya beberapa kali didatangi mimpi. Mimpi yang sangat memberi harapan. Gadis itu berhenti sesaat. Kepalanya masih menunduk. Apa isi mimpimu? Tanya Han Doi. Seorang ninja datang menyelamatkan saya. Dia mengaku dari Indonesia. Gadis itu berhenti lagi. Dia sebutkan namanya padamu dalam mimpi itu, nak. Tanya ayahnya. Gadis itu menggeleng lemah. Tapi wajahnya mirip tuan ini. Tapi tuan ini bukan ninja. Jadi bukan dia yang datang dalam mimpi saya itu, ujarnya lemah, dan kembali menunduk. Dia sebutkan bahwa dirinya adalah ninja. Tanya Han Doi. Gadis itu menggeleng. Lalu, dari mana kamu tahu dia seorang ninja? Dia membunuhi tentara Vietcong itu dengan senjata rahasia seperti yang lazim dipakai ninja. Ada besi tipis, runcing-runcing. Ada samurai kecil yang dia selipkan di balik lengan bajunya. Suaranya terputus. Diputus oleh gerakan Han Doi yang tiba-tiba. Demikian tiba-tiba dan cepat, sehingga si bungsu sendiri tak sempat mencegah. Han Doi meraih tangan kanan si bungsu. Lalu dengan sebuah gerakan, lengan baju pemuda itu dia singkapkan. Mata Ti Bin terbelalak. Di lengan pemuda itu ada sebuah karet tipis. Pada ban karet itu tersisip beberapa samurai kecil dan beberapa lempengan besi tipis persegi 6, yang seginya merupakan sudut yang tajam. Senjata seperti ini yang dipakai orang di dalam mimpimu itu, Ti Bin? Tanya Han Doi. Gadis itu terkesima. Begitu juga ayahnya. Wajahnya bergantian menatap antara senjata-senjata itu dengan wajah si bungsu. Sejak tadi saya yakin. Tuanlah yang datang ke dalam mimpi saya itu. Kenapa lama benar Tuan datang untuk menyelamatkan saya? Ujar gadis itu lirih, dengan mata berkaca-kaca. Si bungsu tak menjawab. Ada rasa aneh, sekaligus rasa tersedak, yang membuat dia tak mampu bicara. Bagaimana kedatangannya ke desa itu bisa merasuk ke mimpi gadis tersebut? Tuhan yang mengirimmu ke dalam mimpi saya Tuan. Tuhan yang mengirimmu. Dalam derita sepanjang hari di kem sana saat saya diperkosa bergantian dengan biadab oleh belasan lelaki setiap hari.
Saya berdoa agar Tuhan mengirimkan seseorang untuk membunuhi para jahanam itu, dan menyelamatkan diri saya. Dan Tuhan memberikan harapan pada saya dengan berkali-kali mengirimkan Tuhan ke dalam mimpi saya. Tak seorang pun yang bicara setelah itu. Sepi, kecuali Ishak perlahan Tibin. Maaf jika saya datang terlambat. Namun barangkali bukan saya yang datang ke dalam mimpimu, Dick, ujar si bungsu perlahan. Dari mana saya tahu nama negeri Tuan adalah Indonesia? Saya tak pernah mengetahui nama itu, baik di buku bacaan atau di sekolah. Terakhir, 2 hari sebelum saya dibebaskan dari camp karena penyakit kotor ini, Tuhan kembali mendatangkan Tuan ke dalam mimpi saya. Saat itu si Pilis sudah menggerogoti diri saya dengan hebat. Tuanlah satu-satunya harapan saya untuk membalaskan dendam. Mimpi itu tak mampu saya ingat keseluruhannya. Di antara demam yang hebat, saya hanya melihat Tuan sepenggal-sepenggal. Kendati demikian, saya mengingatnya dengan baik. Gadis itu berhenti, dia minta minum. Usai menghirup semangkok air putih, matanya kembali menatap nanap pada si bungsu. Dalam mimpi itu, saya melihat Tuan bertiga, seorang gadis Indo yang cantik sekali dan seorang lelaki, mungkin abangnya. Di laut ada sebuah kapal perang, besar sekali. Gadis itu bersama abangnya naik ke kapal, dia menangis karena Tuan tak ikut naik. Tuan berlayar sendiri di kapal perang kecil, sambil berbisik pada saya, sabarlah Titi, saya akan datang membantumu. Itu yang saya lihat dan dengar dalam mimpi saya. Jika apa yang saya lihat dalam mimpi saya yang terakhir tidak pernah dalam hidup Tuan, artinya kapal perang yang besar itu, gadis Indo yang cantik itu, tak ada kaitannya sama Tuan, maka benarlah bahwa bukan Tuan orang yang dikirim Tuhan ke dalam mimpi saya itu. Kini tak hanya Tibin, tapi juga Duktio dan Handoi menatap si bungsu dengan nanap-nanap. Demi Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Mengetahui, si bungsu merasa dirinya menggigil dahsyat mendengar penuturan gadis itu. Engkaukah yang dilihat Titi di dalam mimpinya itu, bungsu? Ujar Handoi perlahan. Si bungsu menatap pada Tibin. Gadis itu menatap padanya tak berkedip. Andakah yang dikirim Tuhan ke dalam mimpi saya itu, Tuan, desah Tibin. Tuhan Maha Besar. Benar, sayalah yang engkau lihat dalam mimpimu itu, Dick. Saya tak tahu kenapa saya bisa menyelinap ke dalam mimpimu. Tapi, ya Allah, semua yang engkau lihat dalam mimpi itu, kapal perang besar, seorang gadis Indo dan abangnya, semuanya benar, ujar si bungsu dengan suara bergetar. Ada yang lupa saya ceritakan. Saat di dalam air, Tuan menekan jam tangan yang terletak di tangan kiri. Saat itu saya seperti membaca pikiran Tuan tentang jam itu. Jam itu memiliki berbagai kegunaan. Bisa mengeluarkan kawat baja halus, pisau dan mengirimkan sinyal. Jam itu bertali kulit hitam dengan plat berwarna biru. Handoi segera meraih tangan si bungsu sebelum anak pamannya itu selesai bicara. Menyingkapkan lengan baju pemuda itu, dan semua yang diceritakan Tibin mengenai jam tangan dalam mimpinya, segera terlihat di lengan kiri anak muda itu. Si bungsu benar-benar tak mampu bersuara. Dia bangkit dari duduknya, kemudian mengulurkan tangan pada gadis belia itu. Namun gadis itu segera menghindar. Jangan sentuh saya. Tuan akan tertular penyakit ucapannya terputus oleh jamahan lembut tangan si bungsu di pipinya. Dia menatap lelaki yang sering datang dalam mimpinya itu. Si bungsu memegang bahu gadis itu, kemudian merangkulnya. Merasa bahwa lelaki ini tidak jijik pada dirinya yang terjangkit sipilis, hati Tibin menjadi luluh. Sesaat gadis itu balas memeluk dengan erat, di antara air mata yang membasahi pipinya. Mengapa lama benar engkau baru datang, Tuan? Bisik Tibin dari dalam pelukan si bungsu. Maafkan saya, Dick. Saya sungguh tak tahu, kalau Yang Maha Kuasa mengatur telah menetapkan langkahku agar bertemu denganmu di sini. Kalau saya tahu,
Takkan sedetik pun saya terlambat, bisik si bungsu, dengan jantung yang berdetak keras, mengingat mimpi yak amat aneh yang menyelusup ke dalam tidur gadis ini. Gadis itu masih memeluknya. Sambil berlutut si bungsu memeluk gadis itu dan membelai rambutnya dengan perasaan iba. Beberapa saat kemudian, terbawa oleh kondisinya yang masih lemah, gadis itu tertidur dalam pelukan si bungsu. Setelah yakin gadis itu tertidur pulas, perlahan si bungsu membaringkannya di tikar beralaskan selimut kusam, di tempat mana selama 4 hari ini dia tak sadarkan diri. Kudis sebesar benggol yang selama ini berair, yang terletak di sudut bibir Tibin, kini kelihatan sudah mengering. Ketiga lelaki itu kemudian pindah ke ruangan sebelah. Meninggalkan Tibin tidur. Malam harinya Handoi turun ke halaman. Dia tegak diam di dekat batang durian. Matanya mencoba menembus kegelapan malam, menatap kebahagiaan hulu dan hilir kampung, sembari memasang telinga. Sepi terasa mencekam. Kita harus menyingkir dari pondok ini segera. Saya punya firasat, paling lama pagi ini, tentara Vietcong akan datang menangkap kita. Kita harus menyingkir ke hutan sebelum mereka datang, ujar si bungsu ketika mereka bertiga duduk di ruang tengah. Bagaimana cara membawa Titi? Ujar Duktio, mengkhawatirkan anaknya. Saya rasa, kalau dia bangun sebentar lagi, tenaganya akan pulih, ujar si bungsu perlahan. Bagaimana mungkin? Kondisinya begitu lemah. Sudah seminggu tak makan, kecuali bubur ayam tadi, ujar Duktio. Jika ramuan yang saya minumkan padanya mampu membuat dia sadar dan bisa makan, maka kini ramuan itu dalam proses memulihkan tenaganya, ujar si bungsu perlahan. Baik Duktio maupun Handoi menatap si bungsu. Namun saat itu pula mereka mendengar ada yang bergerak di kamar sebelah. Duktio bergegas melangkah ke kamar sebelah. Namun langkahnya terhenti di pintu tengah. Dia terhenti karena melihat anaknya sedang menuju ke dapur. Saya lapar, ujar remaja cantik itu sambil mengangkat tutup periuk. Karena periuk itu tak ada isinya, dia memasukkan tepung bubur, kemudian memotong ayam yang disalai di atas tungku, kemudian memasukkannya ke dalam periuk. Lalu memasukkan kayu ke tungku, kemudian menghidupkan api. Lalu menambahkan ramuan bubur itu dengan daun seledri dan garam. Saya lapar, ujarnya malu-malu menatap pada ayahnya. Kemudian gadis itu melihat durian yang sudah terbelah, yang diletakkan di pinggir dinding. Durian itu tadi tak habis oleh si bungsu. Lalu gadis itu melangkah ke sana dan memakan durian itu di bawah tatapan ayahnya dan Handoi. Dalam waktu singkat durian itu habis dilahapnya. Sambil menjilati tangannya yang dilumuri durian dia melangkah lagi ke dapur dan mengangkat tutup periuk yang isinya telah menggelegak. Ada yang ingin makan, ujarnya sambil mengambil mangkuk. Duktio menoleh pada si bungsu. Si bungsu tersenyum. Dengan langkah lebar dia melangkah ke arah si bungsu duduk. Kemudian berlutut, kemudian menunduk dalam-dalam hingga keningnya hampir menyentuh lantai. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan nyawa anak saya, ujar lelaki separuh baya itu dengan suara serak. Si bungsu memegang bahu Duktio. Bangkitlah paman, saya hanya membantu apa yang dapat saya bantu. Terima kasih, saya berhutang 1 nyawa pada tuan, ujar Duktio penuh haru. Sementara Tibin makan, berkemaslah kita harus segera meninggalkan tempat ini, ujar si bungsu. Duktio berdiri dan melangkah ke ruang sebelah. Dia mengambil sebuah kantong kain lusuh, dan memasukkan beberapa helai pakaian dan barang-barang yang amat diperlukan. Kita akan pergi, ujar Tibin sambil menelan bubur ayamnya. Ya, kita harus pergi nak. Kita ke kem itu untuk membunuh para jahanam itu bukan? Ujar gadis itu sambil menatap si bungsu. Si bungsu ingat cerita gadis itu tentang mimpinya. Bahwa dia datang menolong Tibin membunuhi tentara Vietcong dan menyelamatkan gadis itu. Ingat mimpi gadis itu, si bungsu mengangguk perlahan. Wajah Tibin berseri. Dia menelan sisa buburnya,
kemudian bergegas ke dekat pembaringan. Mengambil baju lusuhnya yang hanya 2 helai, berikut sisir rambut, memasukkannya ke tas kain ayahnya. "Kita berangkat sekarang," ujar Handoi sambil berdiri. Si bungsu tak menjawab. "Kita berangkat?" tanya Duktio yang sudah menyandang tasnya dan tegak di pintu dapur bersama anak gadisnya. "Terlambat, ada yang sudah sampai. Letakkan bungkusan, dan pura-pura tidur. Segeralah," ujar si bungsu ketika melihat ketiga orang itu masih menatapnya heran. Ketiga orang Vietnam Selatan itu dengan heran bercampur cemas menuruti perintah orang asing itu. Mereka baru beberapa detik membaringkan diri, ketika di bawah terdengar langkah-langkah mendekat. Si bungsu bangkit perlahan. "Apapun yang terjadi, tetaplah diam di sini, sampai saya kembali," bisik si bungsu sambil berjalan ke pintu dapur. "Tuan," bisikan Tibin di pembaringan diputus si bungsu dengan meletakkan jari di bibirnya, kemudian dia menyelinap ke dapur. Persis di belakang rumah itu ada pohon kayu yang besar, yang dahannya menjulai ke jendela. Si bungsu menyelinap dan dengan gerakan ringan melompat bergelantungan di dahan tersebut. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun tubuhnya meluncur ke tanah. Pakaiannya yang serba hitam membuat dirinya sempurna tak terlihat sedikit pun di kegelapan malam. Sementara kegelapan baginya sahabat yang dia kenal lekuk-likunya dan perangainya. Dia segera tahu di samping kanan rumah ada orang berdiri di bawah pohon durian yang diambil buahnya oleh Handoi. Sementara di samping kiri tegak pula seorang di bawah rumpun bambu kecil. Di bagian depan ada 2 orang yang sedang bicara berbisik-bisik. Si bungsu menyelinap ke kanan. Dalam 5 langkah lebar sambil menunduk, dia sampai dekat orang yang berdiri di bawah pohon durian itu. "Set," bisiknya perlahan. Orang itu menoleh ke kiri. "Cheng Chong Cheng," bisik lelaki itu dalam bahasa Vietnam Utara, yang tentu saja tidak dimengerti si bungsu artinya. Tapi dia memang tidak memerlukan tahu apa arti kata bisik lelaki itu. Tentara Vietcong berpakaian preman namun membawa bedil berlaras panjang itu memang tak segera mengetahui siapa yang datang mengendap-ngendap di sisinya. Gelap yang kental membatasi pemandangan. Dia hanya merasakan tepukan ramah di tengkuknya. Setelah itu matanya juling. Ada derak kecil. Tengkuknya bukan ditepuk ramah, melainkan terpelintir karena rambut di kepalanya disentakan dan dagunya dihantam berlawan arah dengan sentakan di rambutnya. Derak kecil yang terdengar sesaat sebelum matanya juling itu adalah derak tulang tengkuknya, yang patah akibat pelintir dengan teknik yang amat mahir. Tubuhnya melosok. Si bungsu menahan tubuh lelaki yang menjawab bisiknya dengan ucapan, "Cheng Chong Cheng," yang tak dia pahami itu, agar tak jatuh terlalu keras. Perlahan dia baringkan lelaki itu. Kemudian mengendap ke bawah rumah, menuju posisi lelaki yang tegak di samping kiri rumah di dekat pohon bambu kecil. Lelaki di dekat pohon bambu kecil itu melihat ada yang menunduk di bawah rumah menuju dirinya. Karena arahnya dari sisi kanan rumah, dia menyangka yang datang adalah temannya sendiri. Ketika orang itu sudah dekat, dia berbisik, "Hek hok hek," tentu saja dia memakai bahasa Vietnam Utara, yang tak dimengerti oleh si bungsu. Padahal orang itu bertanya, "Mengapa meninggalkan posmu?" Si bungsu mana peduli. Dia terus saja mendekat, dan pura-pura ingin berbisik. Orang itu memiringkan kepala untuk mendengarkan apa yang akan dibisikkan kawannya itu. Namun ketika jarak kepala mereka hanya tinggal sejengkal, tiba-tiba dia terkejut. Orang yang ingin berbisik dengannya itu ternyata bukan kawannya. Orang asing yang tak pernah dia kenal. Dia berusaha mengangkat ujung bedilnya. Namun tangan si bungsu yang memegang samurai kecil sudah sampai di leher lelaki itu. Samurai kecil itu membenam di bawah jakun tentara Vietcong tersebut sampai ke gagangnya. Lelaki itu sebenarnya ingin berteriak, namun mulutnya segera dibekap oleh si bungsu. Suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya berkelojotan,
dan perlahan dibaringkan si bungsu di tanah, di balik rumpun bambu. Masih dalam posisi berjongkok menaruh tubuh lelaki yang sudah mati itu, si bungsu menolehkan kepala karena mendengar suara tangga dinaiki. Dia melihat ke bahagian depan. Kedua lelaki yang di depan rupanya naik beriringan ke rumah Duktio. Si bungsu segera mengendap-ngendap ke depan. Dia mendengar suara perintah membuka pintu. Namun tak ada sahutan. Orang yang di kepala jenjang itu kembali mengetuk pintu agak keras dan bicara dalam bahasa Vietnam kepada yang berada di dalam rumah. Si bungsu ikut naik tangga. Lelaki yang berada di anak tangga ketiga menoleh dan merasa jengkel. Dia menyangka yang ikut naik adalah salah seorang temannya yang disuruh menjaga di samping rumah. "Pim pom pom," ujar orang itu sedikit menyergah kepada si bungsu. Gelap yang kental menyebabkan dia tak tahu bahwa yang ditanyainya itu bukan temannya. Dia baru merasa kaget ketika orang yang di bawah itu menyentakkan kakinya. "Hei, ini pekerjaan mancirik namanya." Mungkin itulah serapah yang diucapkannya pada si bungsu. Namun karena bahasanya tak difahami si bungsu, maka si bungsu diam saja. Sambil menyentakkan kaki sehingga lelaki itu tergerajai, tangannya bekerja. Lelaki yang tergerajai dan terlempar ke bawah itu merasa hulu jantungnya amat linu. Dia meringis, dan berkelojotan, dan mati. Dia tak tahu apa benda yang menyebabkan jantungnya demikian linu yang membuat dia tak bisa bernafas. Dia tak tahu, jantungnya sudah ditembus sebuah pisau kecil yang amat tajam, yang ditusukkan oleh lelaki yang menariknya. Bahkan dia juga tak tahu, bahwa bedil yang tadi dia pegang sudah berpindah ke tangan lelaki yang menariknya dengan sangat kuat lagi kasar, sehingga tubuhnya tergerajai dan jatuh terjelapat ke tanah. Kawannya yang sudah 2 kali mengetuk pintu heran mendengar ada yang tergerajai dan jatuh. Dia menoleh ke belakang. "Cincong cincau cincai," sergahnya. Tentu saja dia bicara dalam bahasa Vietnam Utara, namun di telinga si bungsu yang tak mengerti bahasa langit itu, suara yang sampai yang seperti cincong cincau, cincai saja. Dalam kegelapan malam si Vietcong tak tahu bahwa bahaya mengancam dirinya. Sebelum pertanyaannya usai, si bungsu mengulurkan popor bedil kepada tentara yang ada di atas itu. Cuma cara mengulurkannya memang beda. Pangkal bedil itu dia ulurkan dengan amat kuat dan amat cepat, tidak ke tangan si tentara, melainkan ke selangkangannya. Terdengar suara berderak, Vietcong di depan pintu itu melenguh. Hantaman pangkal bedil itu teramat sangat kuatnya menghajar selangkangannya. Gelandutnya mungkin pecah. Tentara itu tidak hanya melenguh. Mulutnya kontan berbuih. Kedua tangannya segera bergerak ke selangkangannya, yang sakitnya bukan main. Namun gerakannya terhenti sampai di situ. Tubuhnya yang membungkuk langsung rubuh dan terjungkal ke bawah jenjang. Matanya juling dan lidahnya terjulur. Tentara itu sudah mati sebelum tubuhnya mencapai tanah. Si bungsu menarik nafas. Dia menaiki tangga, mengambil bedil yang tertinggal di depan pintu, kemudian memanggil Handoi yang masih berbaring pura-pura tidur. "Kita harus segera berangkat," ujar si bungsu sambil melangkah masuk. Duktio dan Tibin sudah bangkit pula dari pura-pura tidurnya. Si bungsu membagikan 4 pucuk bedil otomatis yang dia rampas dari keempat Vietcong yang sudah mati di luar. 1 dia sandang sendiri, 1 untuk Duktio, 1 untuk Handoi dan 1 lagi dia berikan pada Tibin. "Mereka tuan bunuh semua?" tanya Tibin saat menerima bedil itu, sambil matanya nanap menatap si bungsu. "Kita berangkat," ujar si bungsu, setelah mengangguk mengiyakan pertanyaan Tibin. Duktio mendahului melangkah ke pintu depan, kemudian Handoi, Tibin dan terakhir si bungsu. Mereka turun ke halaman. Kentalnya gelap malam itu menyembunyikan pelarian mereka. Tibin masih sempat melihat 2 tubuh tentara Vietcong yang terkapar di dekat tangga. Dari depan rumah, melalui jalan raya di tengah kampung, mereka dibawa Duktio ke hulu kampung.
Kemudian mereka membelok ke kiri memasuki hutan dan mendaki sebuah bukit. Melangkah perlahan dalam gelap yang amat kental. Setelah beberapa jauh masuk ke hutan, Duktio menghidupkan senter. "Tunggu," ujar si bungsu setelah beberapa lama mereka menerobos hutan. Rombongan kecil itu berhenti dan tegak saling berdekatan. "Ada apa?" bisik Handoi. Si bungsu tak menjawab. Dia menunduk dan tangannya meraba tanah lembab di bawah. Kemudian dia mengangkat kepala, memejamkan mata dan hidungnya seperti mencoba mencium aroma belantara. "Kalau tak salah, agak jauh di sebelah kiri ada rawa. Kita harus ke sana," ujarnya si bungsu sambil berdiri. Handoi, Duktio dan Tibin saling menatap. Mereka takjub pada tebakan orang asing ini. Memang di bahagian kanan mereka ada rawa yang sangat luas, tapi juga sangat berbahaya karena ada pasir apung, ular dan buaya. Rawa itu sangat berbahaya. Selain itu, jika kita ke sana, kita akan menempuh jalan memutar untuk sampai ke sekitar Bukit Batu tempat penyekapan tentara Amerika itu, ujar Duktio, sambil mendahului melangkah ke arah rawa. "Siang tadi saya melihat jejak anjing yang cukup besar di tengah kampung. Saya yakin itu bukan anjing peliharaan penduduk. Itu pasti anjing pelacak milik tentara Vietnam." "Ada berapa ekor anjing pelacak itu?" tanya si bungsu. Duktio kembali bertukar pandangan dengan Handoi. Ketajaman penglihatan orang asing ini sehingga dapat membedakan jejak anjing pelacak dengan anjing kampung, sungguh luar biasa. "Kami hanya pernah melihat 4 ekor. Kebetulan anjing itu tiba di desa dengan truk sore hari," ujar Duktio sambil menyeruak belukar untuk tempat lewat. "Di tanah daratan ini jejak kita akan mudah ditemukan anjing pelacak. Mereka tak berdaya kalau orang yang dia lacak masuk ke air, apalagi masuk ke rawa yang sangat besar. Itulah sebabnya kita harus melewati rawa itu agar tak mudah diburu anjing pelacak," papar si bungsu. Mereka berhenti, karena langkah Duktio terhambat oleh sebuah pohon besar yang tumbang. Handoi mengarahkan cahaya senternya ke bahagian ujung. "Cukup jauh. Lalu ke bahagian pangkal. Juga cukup jauh. Pohon tumbang itu terlalu besar untuk dinaiki agar bisa melintas ke sebelah. Boleh saya yang di depan?" tanya si bungsu. Duktio mengangguk, sambil menyerahkan senter. "Barangkali Tuan dan Tibin bisa memakai senter itu. Saya sudah terbiasa berjalan dalam belantara," ujar si bungsu. Dia mulai melangkah ke kanan, ke arah ujung kayu tumbang itu. Ketiga orang Vietnam anak beranak itu segera menemukan bukti atas ucapan orang asing di depan mereka ini, bahwa dia sudah terbiasa berjalan dalam belantara. Lelaki muda itu, dalam gelap yang amat kental, dengan cepat menemukan lorong dan celah untuk melangkah cepat di antara rimbunan semak belukar. Ketika sampai ke bahagian ujung pohon tumbang itu, di mana tingginya pohon itu tinggal sebatas pinggang, si bungsu segera meloncat naik. "Ayo kita seberangi pohon ini," ujar si bungsu sambil mengulurkan tangan pada Handoi. Beberapa detik kemudian mereka sudah berada di sebelah pohon besar yang tumbang itu. Si bungsu berhenti, menunduk dan mendekapkan telinga kanannya ke tanah. Bersambung ke episode 91.